Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ashabul Channel, yaitu kita kembali lagi belajar online, mengaji, mengkaji, dan sama-sama saling sharing ilmu di channel kita saat ini. Pembahasan kita kali ini yaitu sudah viral ya. Sebenarnya viralnya baru ini, tapi pembahasannya sebenarnya sudah ada tiap-tiap tahun jika terjadi penanggalan yang berbeda di antara pemerintahan Arab Saudi dan kita. Nah, karena terjadi perbedaan tanggal penetapan Idul Adha, Hari Raya Haji, maka timbul pertanyaan tentang puasa sunnah Arafah. Apakah dilaksanakan mengikuti wukufnya jamaah haji di Mekah ataukah mengikuti penanggalan masing-masing di tiap negara? Ada yang mengatakan harus ikut wukuf di Arafah, ada yang mengatakan enggak, ikut tanggal masing-masing. Nah, baik, sebelum kita bahas itu, kita harus mengetahui apa sebenarnya itu Arafah atau puasa Arafah gitu ya. Nah, kita melihat di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Ar-Razi dikatakan bahwa i'lam annal yawmat tsamin min dzilhijjati yusamma biyaumit tarwiyah wal yaumut tasi' minhu yusamma biyaumi Arafah. Ketahuilah bahwa hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah, dan hari yang ke-9 itu disebut hari Arafah. Melihat dari penamaan hari Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah dan hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kata Al-Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Al-Kabir, ini penamaan hari ini kaitannya erat dengan kisah Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya Nabi Ismail. Jadi kisahnya begini. Pada tanggal 7 Dzulhijjah, yaitu malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Nah, ketika bangun pagi hari, Nabi Ibrahim berpikir, ragu apakah mimpi ini dari Allah ataukah dari syaitan. Nah, ketika Nabi Ibrahim berpikir-pikir ragu-ragu itu, pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka dalam bahasa Arab ragu-ragunya Nabi Ibrahim dan berpikir kerasnya Nabi Ibrahim itu disebut dengan istilah tarwiyah. Lalu pada malam harinya, yaitu malam 9 Dzulhijjah, masih tetap pada tanggal 8 Dzulhijjah, pada malam harinya Nabi Ibrahim mimpi lagi, perintah untuk menyembelih anaknya. Nah, pada pagi hari Nabi Ibrahim mengetahui, yaitu 9 Dzulhijjah. Pagi harinya Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpi itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengetahui mimpi itu dari Allah, maka dalam bahasa Arab disebut dengan nama atau istilah Arafah. Lalu pada malam harinya lagi, Nabi Ibrahim mimpi lagi tentang perintah menyembelih anaknya. Maka pada esok harinya tanggal 10 Dzulhijjah, mantaplah keyakinan Nabi Ibrahim, lalu disampaikanlah tentang mimpi itu kepada anaknya Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail pun mengatakan, oke ayah, aku siap untuk disembelih. Nah, begitulah kira-kira. Maksudnya dia patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disembelih Nabi Ismail, turunlah perintah atau turunlah sebuah isyarat stop, jangan disembelih itu Nabi Ismail. Maka digantilah Nabi Ismail dengan seekor kibas, yang mana menurut riwayat-riwayat satu ekor kibas itu yaitu kurbannya anak Nabi Adam yang namanya Habil ya. Jadi begitu kisahnya. Singkat cerita yang diterangkan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Al-Kabir mengenai nama dari Arafah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah itu memang disebut dengan Arafah karena ada kaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim yang saya jelaskan tadi. Masuk pembahasannya, apakah puasa sunnah Arafah itu harus mengikuti dengan waktu wukufnya jamaah haji di Arafah sana? Ternyata kalau kita mau jujur melihat fakta sejarah, puasa sunnah Arafah dengan wukufnya jamaah haji di Tanah Suci Mekah sebenarnya tidak ada kaitannya. Sehingga kalau kita katakan wukuf itu harus puasa, ya nggak bisa juga karena tidak ada nyambungnya. Mengapa demikian? Karena puasa sunnah Arafah itu Allah syariatkan pada tahun kedua Hijriah. Sementara haji pada tahun 10 Hijriah.
Jadi tidak ada hubungannya, sangat jauh ini. Yang satu puasa Arafah pada tahun kedua Hijriah, sementara haji pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa puasa sunnah Arafah itu sudah duluan Allah syariatkan daripada syariatnya haji, pelaksanaan haji sudah Allah syariatkan duluan. Makanya pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya Pak Nabi Muhammad dan para sahabat itu melaksanakan puasa Arafah itu sebelum pelaksanaan haji. Kalau kita katakan kalau sudah wukuf di tanah suci Mekah, maka disunahkan puasa Arafah. Ya nggak nyambung. Kenapa? Ya orang Nabi Muhammad sudah melaksanakan puasa Arafah kok sebelum haji. Sementara Arafah sudah disyariatkan, haji belum ada. Nah, bagaimana kalau misalnya harus wukuf dulu baru puasa Arafah? Ya waktunya saya sudah berbeda. Jadi nggak nyambung. Jadi makanya saya katakan tadi, ini saya tegaskan kembali, kalau misalnya dikatakan puasa Arafah mengikuti wukufnya jamaah haji, itu jelas tidak ada sambungnya, tidak ada logikanya. Karena puasa sunnah Arafah sudah terlebih dahulu disyariatkan. Kalau misalnya mesti mengikuti waktu wukufnya, ya nggak mungkin Nabi Muhammad puasa sunnah Arafah di tahun keempat, kelima, keenam, dan para sahabat Nabi juga melaksanakan puasa Arafah. Tentu mereka akan puasa Arafah ketika tahun 10 Hijriah. Lalu ada pertanyaan begini, pelaksanaan haji kan sudah dilaksanakan pada masa Nabi Ibrahim. Ya otomatis ya duluan pelaksanaan haji baru puasa sunnah Arafah. Kan begitu. Jadi gampang saja menjawabnya. Kalau menjawab seperti itu, kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika melaksanakan pelaksanaan haji itu bulannya berbeda-beda sesuka hati mau mereka. Kadang-kadang mereka melaksanakannya di bulan Dzulhijjah. Kadang-kadang mereka melaksanakan di bulan Dzulqa'dah. Kadang-kadang dilaksanakan di bulan Syawal, terkadang juga dilaksanakan di bulan Safar. Suka-suka hati mereka. Apa buktinya? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tegur mereka di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-37, yang mana artinya sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mensesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dalam menafsiri ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya mengomentari bahwa kanal musyrikuna yahujjuna fi kulli syahrin amain, fahajju fi dzil hijjati amain, thumma hajju fil muharram amain, thumma hajju fi safar amain, wa kadzalika fi syuhuri kulliha hatta wafaqat hajjata Abi Bakr allati hajjaha qabla hajjatil wada dzal qa'dati minas sanati tasi'ah, thumma hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil 'am al-muqbili hajjatul wada' fawafaqat dzal hijjati, fadzalika qaluhu fi khutbati innaz zaman qad istadar. Yang mana artinya orang-orang musyrik terbiasa melaksanakan haji untuk tiap bulan 2 tahun 2 tahun. Haji di bulan Dzulhijjah 2 tahun, lalu haji di bulan Muharram 2 tahun, kemudian haji di bulan Safar 2 tahun, dan begitulah seterusnya. Sehingga haji yang dilakukan Abu Bakar sebelum haji wada jatuh pada bulan Dzulqa'dah di tahun ke-9 Hijriah. Tahun depannya Nabi Muhammad SAW berhaji jatuh di bulan Dzulhijjah. Disitulah Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam khutbahnya, zaman telah berputar. Jadi dari tafsir ini kita mendapat kesimpulan bahwa orang Arab jahiliyah meskipun berhaji dan wukuf di Arafah, namun jadwalnya bukan di bulan Dzulhijjah, dan tentunya tanggalnya pun juga bukan tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya dapat kita pahami bahwa puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu harus dikaitkan dengan wukuf di Arafah. Itu adalah kesalahan besar. Sebenarnya pernyataan itu tidak memiliki dasar sama sekali jika dikaitkan puasa sunnah Arafah dengan wukuf di tanah suci Mekah.
Maka ada sebuah kesimpulan yang penting. Jika kita mengkaitkan puasa sunnah Arafah dengan wukufnya jamaah haji di tanah suci Mekah sana, itu justru bertentangan dengan realitas, fakta, sejarah, dan riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW sendiri. Kenapa? Karena puasa sunnah Arafah sudah disyariatkan terlebih dahulu, jauh sebelum disyariatkannya perintah pelaksanaan haji. Jadi kalau kita kaitkan, justru kita menentang dan tidak sesuai dengan apa yang Nabi jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.